Halo, kami akan membahas tentang analisa perancangan sistem, di mana kami akan menganalisa tentang sistem kasir. Berikut adalah analisa dari kami. Ada beberapa hal yang harus dianalisis sebelum membuat perancangan sistem, yaitu yang pertama, ruang lingkup atau batasan sistem. Kemudian, yang kedua, apa yang ingin dihasilkan oleh sistem atau tujuan sistem atau output. Selanjutnya, yang ketiga, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Dan terakhir, yang keempat, entitas, atribut, dan relasi pada database. Ruang lingkup sistem yang akan dibahas adalah tentang penjualan barang di toko super. Tujuan pembuatan sistem ini adalah untuk mencatat transaksi penjualan barang di toko super, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghitung keuntungan toko dan juga keperluan laporan setiap harinya. Sebelumnya, entitas merupakan segala sesuatu yang digambarkan oleh data. Atribut adalah ciri-ciri kualitatif yang dimiliki oleh suatu entitas yang mencerminkan sifat-sifat dari entitas tersebut. Kemudian, relasi tabel adalah hubungan suatu tabel dengan tabel lainnya. Nah, berikut adalah struk pembelian atau hasil output dari sistem kasir di toko super. Kami mendapatkan 5 entitas pada sistem berikut. Yang pertama adalah entitas toko, yang merupakan entitas yang digunakan untuk menyimpan informasi di toko super. Ini berfungsi untuk toko yang memiliki cabang. Kemudian yang kedua, entitas pegawai, merupakan entitas yang digunakan untuk menyimpan informasi pegawai yang digunakan untuk login ke sistem kasir. Yang ketiga, ada entitas barang, merupakan entitas yang digunakan untuk menyimpan informasi produk-produk yang tersedia di toko. Kemudian, ada entitas kategori, merupakan entitas yang digunakan untuk menyimpan kategori-kategori barang yang tersedia. Lalu yang terakhir, entitas transaksi, merupakan entitas yang menyimpan data-data transaksi dari toko super. Dari kelima entitas tersebut, kami mendapatkan tabel berikut. Di entitas toko, terdapat 3 atribut. Yang pertama, ID toko, yang bertipe data char dengan panjang data 6, yang merupakan primary key. Kemudian nama, yang bertipe data char dengan panjang data 20. Lalu, alamat, yang bertipe data char dengan panjang data 50. Di entitas barang, terdapat 5 atribut. ID barang, yang bertipe data char dengan panjang data 6, yang merupakan primary key. Lalu, ID kategori, yang bertipe data char dengan panjang data 6, yang merupakan foreign key dari tabel kategori. Lalu, nama, yang bertipe data char dengan panjang data 20. Kemudian, stok, yang bertipe data integer. Dan yang terakhir, harga, yang bertipe data integer. Di entitas kategori, terdapat 2 atribut. Yang pertama, ID kategori, yang bertipe data char dengan panjang data 6, yang merupakan primary key. Dan nama, yang bertipe data char dengan panjang data 20. Di entitas pegawai, terdapat 5 atribut. Yang pertama, ID pegawai, yang bertipe data char dengan panjang data 6, yang merupakan primary key. Lalu, ID toko, yang bertipe data char dengan panjang data 6, yang merupakan foreign key dari tabel toko. Lalu, nama, yang bertipe data char dengan panjang data 20. Lalu, password, yang bertipe data char dengan panjang data 16. Dan yang terakhir, jabatan, yang bertipe data char dengan panjang data 20. Di entitas transaksi, terdapat 7 atribut. Yang pertama, ID transaksi, yang bertipe data char dengan panjang data 6, yang merupakan primary key. Lalu,
ID barang yang bertipe data char dengan panjang data 6 yang merupakan foreign key dari tabel barang. Lalu ID pegawai yang bertipe data char dengan panjang data 6 yang merupakan foreign key dari tabel pegawai. Kemudian ID toko yang bertipe data char dengan panjang data 6 yang merupakan foreign key dari tabel toko. Lalu tanggal waktu yang bertipe data datetime. Kemudian quantity yang bertipe data integer. Dan yang terakhir, total yang bertipe data integer. Berikut adalah ERD hasil analisis kami. Entitas toko berelasi mempunyai dengan entitas pegawai dengan kardinalitas one to many. Kemudian, entitas pegawai berelasi melakukan dengan entitas transaksi dengan kardinalitas one to many. Kemudian, entitas transaksi berelasi mempunyai dengan entitas barang dengan kardinalitas many to many yang menghasilkan atribut quantity dan total di relasi mempunyai. Kemudian, entitas barang berelasi mempunyai dengan entitas kategori dengan kardinalitas many to one. Berikut adalah query yang digunakan untuk membuat database tersebut di Microsoft SQL Server. Select. Berikut adalah database diagram yang dihasilkan. Terima kasih sudah menonton. Video dan analisa ini dibuat oleh I Putu Gede Sadu Jayanata, Nikadek Fajar Kusumawati, Ahmad Irawan, dan I Gusti Agung Ngurah Bayu Iswar.